Cerita saya awali ketika saya sampai di pos 6 jalur Cemara Sakti, jalur pendakian tercepat ke puncak Gunung Slamet. Pos 6. Berarti ke atas lagi tuh pos 7 ya? Gak ada siapa-siapa sini ya? Hah? Kelihatan cahayanya. Pos 6, Samyang Rangkah. Kita ngecamp di sini. Jalur pendakian tercepat. Tentu jarak tempuhnya pendek dari base camp sampai ke puncak. Apa benar? Woi, di mana? Mau lanjut apa bersihin? Mau tenda, Tom? Bisa. Mau tenda lu bisa di sini. Mau di sini aja. Iya, sini aja lah. Udah pernah nggak kuat. Tiba-tiba gerimis datang dan kami memindahkan tenda yang baru setengah jadi kami bangun ke shelter pos 6 agar lebih nyaman. Kembali ke pembahasan jalur Cemara Sakti, apa benar jalur ini sakti seperti kabar yang beredar? Nasinya dikit aja ya, setengah. Awas kau nambah ya nanti. Kokinya siapa ini kokinya nih? Namanya goyang. Masak nasi, masak rendang. No, ada rendangnya nih guys. Mana di gelap nih? Nah, rendang nih guys. Ini nasinya juga nih guys. Selesai membangun tenda, sepertinya perut kami sudah tidak bisa lagi dikompromikan. Makan malam adalah sesi favorit saya setiap naik gunung. Nih kalau nggak ada Bang Sultan nggak makan ya anak-anak nih. Bang Dodi, makan apa Bang Dodi? Bumbunya banyakin, kasih Oh, bumbu. bumbunya banyakin. Berarti dagingnya setengah aja ya. Bang Dodi manja banget sih Bang Dodi, Bang Dong di. Idi Bang Dodi pakai rendang Bang Dodi. Nih Bang Dodi udah siap nih Bang Dodi. Kan gampang nih nanti. Bang Dodi. Yes, nih. Bang Dongdi. Rendang coy. Kapan lagi lu makan di gunung pakai rendang? Idi cakep rendang nih. lo. Idi Bang Dongdi nih. Angkot-angkot enak, Pong. Idi. Bikin nafsu lu. Itu kaki sakit lupa tuh. Hilang sembuh sementara lagi makan mah. Bumbunya banyak lagi. Aduh. Makan apa nih Bang Hakim? Kita makan rendang. Makan rendang. Udah mau habis no. Ayo sikat lah. Di menu spesial nih. Waduh. Coba suapan pertama gimana rasanya? Nampol bumbunya ya. Mantap. Mantap ya. Bang Dongdi udah habis Bang Dongdi. Bentar lagi mau habis. Lah banget Bang Dongdi. Nih, makan apa ini? Cukup nasi putih sama rendang. Oke. Dendeng. Aduh, enak bagi dong. Ayo ini. Kita bagi 3. Kemarin gue mau beli, tinggal satu doang. Ini aja disisa di meja itu. Pokoknya nih makan apa nih? Masalah rendang menasi. Oke. Enak ya. Besok summit kuat ya. Sejam sampai puncak. Astagfirullah, sejam sampai puncak. Itu mesinnya pakai apa tuh sejam banyak sampai puncak tuh? Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan melaksanakan summit di Gunung Slamet Atap, Jawa Tengah. Mari kita berdoa demi keselamatan sampai kita kembali pulang ke rumah. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Kita buat semangat kita ke atas.
Jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan diklaim sebagai jalur pendakian paling ramah ke puncak atap Jawa Tengah. Untuk itu, jalur Bambangan adalah jalur paling favorit jika kalian mencari referensi jalur yang kalian daki di Gunung Slamet. Puncak sedekat. Namun, ketertarikan saya mendaki Slamet untuk menyelesaikan misi Triple S saya, yaitu pendakian Sindoro Sumbing Slamet, melewati jalur yang ramah untuk cepat sampai ke puncak, teralihkan di saat saya mencari-cari referensi di YouTube dan di Google. Saya menemukan beberapa postingan dan artikel yang mengatakan bahwa jalur terdekat untuk mencapai puncak berada di Batusari, Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Ini tanjakan apa miringan ya? Cemara Sakti. Ya, dari salah satu tulisan yang saya baca, dengan menampilkan foto pada gerbang pendakian, bahwa jalur Cemara Sakti adalah jalur termudah, tercepat, terdekat. Tapi saat saya memulai pendakian dari basecamp Cemara Sakti, saya tidak menemukan satupun spanduk yang saya lihat seperti di artikel. Apakah spanduk tersebut sudah diturunkan? Semongko, semongko. Atau mungkin ada jalur sempalan lain di Batusari, ini saya tidak tahu pasti. Namun, saya tetap meyakini bahwa jalur Cemara Sakti adalah jalur yang mungkin, jika saya tidak salah, adalah jalur pendakian Gunung Slamet dengan rute terpendek setelah Bambangan, yang menurut referensi yang saya baca juga merupakan rute terpendek, maka dari itu rute Bambangan menjadi jalur favorit. Yuk. Yang membedakan dengan jalur Cemara Sakti adalah bahwa jalur ini adalah jalur potongan atau jalur sempalan via Kabupaten Pemalang. Ancrot. Memotong jalur Bambangan dari sisi kanan atau sebelah utara jalur Bambangan yang tembus langsung ke pos 6 jalur Bambangan dari Purbalingga. Masuk vlog ya? Iya. Siap-siap. Iya, Bang. Ya, jadi Bang. Yuk. Termudah, tercepat, terdekat. Untuk klaim terdekat, jika berdasarkan asumsi yang ada tadi, mungkin saya sependapat. Tapi klaim termudah dan tercepat mungkin itu adalah klaim subjektif dan bersifat relatif. Berdasar pengakuan kawan yang pernah lewat jalur Bambangan, Tarik nafas. dari sisi kemudahan, jalur Cemara Sakti butuh effort lebih, terutama soal kemiringan rata-rata jalur. Cemara Sakti tak lebih landai dari jalur Bambangan. Poin kedua, di pendakian weekend pun jalur Cemara Sakti sepi. Tak ada satupun penjual makanan dan minuman di beberapa pos sampai pos terakhir di pos 6 sebelum masuk jalur favorit Bambangan. Aman, Dot? Enggak aman, Tom. Enggak aman. Slowly kita. Sedang untuk klaim jalur tercepat, itu juga bersifat sangat relatif. Alon asal kelakon. Aman, Kim? Alhamdulillah. Oke lah jika estimasi normal waktu tempuh Cemara Sakti lebih cepat 1-2 jam dari Bambangan. Namun kita juga perlu mempertimbangkan kemampuan fisik tiap individu jika melewati jalur yang mempunyai kemiringan lebih ekstrim. Apalagi jalur Cemara Sakti ini tanpa basa-basi, dari ketika saya masuk gerbang pendakian sampai saya tiba di pos 6, tingkat kemiringannya seperti trek Summit Attack dari Kandang Badak menuju Puncak Pangrango jika itu sebagai bahan perbandingan. Pertemuan jalur Bambangan ya? Jadi gimana? Kalian sendirilah yang ambil kesimpulannya. Bonus ya, langsung dikasih bonus ya? Ini bonusnya turun lewat Bambangan. Naik ke atas sana. Nih Bambangan Purbalingga turun nih sini jalur Bambangan. Nih. Tadi yang ke bawah sini jalur Cemara Sakti. Tanjakannya super. Mana tuh? Kalau kalian pengen enak lihat Bambangan aja ya, jangan lihat Cemara Sakti ya. Sungguh nikmat. Sungguh nikmat Cemara Sakti. Ya lanjut ya. Mandi, Bang. Kita banyak yang salah, nggak apa-apa. Mendingan topi dibuka.
Masuk jalur Bambangan, mulai dari pertemuan jalur yang tadi, trek memang sedikit melandai. Saya pikir jalan melandai akan saya nikmati untuk beberapa saat. Tapi ternyata itu hanya beberapa puluh meter ke depan, tanjakan mulai meninggi kembali. Gue keringetan, sehat. Terlihat Dodi bercucuran keringat dan sesekali terdengar nafas sengal dari kedua lubang hidung dan mulutnya. Baru ini dari sekian pendakian saya bersama Dodi, dirinya mengeluh kecapean. Dodi mengaku jarang berolahraga setelah pendakian terakhirnya bersama saya saat naik ke Gunung Pangrango. Saya pikir bukan hanya kami yang merasakan beratnya summit kali ini. Rombongan pendaki lain juga terlihat beberapa kali berhenti untuk mengambil nafas sebelum melibas kembali tanjakan yang seakan gak ada habisnya. Sampai pos 6 ya? Ya, pos 6 nih. Pos 6 Bambangan ya? Jalur Bambangan ini. Di pos 6 Bambangan kami mengambil rest untuk beberapa saat. Terlihat di jalur makin ramai pendaki yang naik. Tentu banyaknya pendaki ini adalah mereka yang datang dari jalur Bambangan, karena dari jalur Cemara Sakti, bahkan banyaknya teman pendaki yang naik dari pos 6 Cemara Sakti masih bisa saya hitung dengan jari. Trekking kami lanjutkan. Rasa yang didapat dengan banyaknya kawan pendaki lain tentu beda jika kita berjalan dengan teman serombongan pendakian. Rasa semangat dan bugar bercampur dengan rasa seperjuangan bahwa semua ingin mencapai puncak. Hal itu seperti menimbulkan rasa berkompetisi untuk mencapai garis finish di antara individu, sehingga adrenalin terpacu dan rasa letih dan capek seolah sedikit menyingkir dalam beberapa kali kesempatan. Trek yang kami lewati lumayan sempit, sehingga kami berjalan satu persatu secara beriringan. Sampai di depan terlihat sebuah area sedikit luas yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Namun karena ramainya pendaki, kami memutuskan untuk terus berjalan. Saat saya mengambil gambar pas di belakang Dodi, terlihat keringat masih mengucur deras dari tubuh Dodi dengan berjalan sedikit gontai di antara ramainya pendaki lain. Saya tak habis pikir, di cuaca yang sangat dingin ini, Dodi masih saja bercucuran keringat. Seketika itu saya teringat perkataan Dodi saat saya menanyakan kondisinya. Dodi menjawab, sedang tidak baik-baik saja. Saya sedikit khawatir dengan jawaban itu, namun di sisi lain, saya yakin Dodi mampu melibas tanjakan demi tanjakan sampai ke puncak. Jika kalian ikuti vlog pendakian saya saat nanjak bersama Dodi, masih ingat nggak kalian saat kami summit attack di Semeru? Saat itu Dodi mengeluh tak enak badan hingga harus menenggak paracetamol sebelum summit. Pada akhirnya Dodilah yang kuat sampai ke puncak, sedang langkah saya malah terhenti di trek pasir sekitar 200-an meter di atas batas vegetasi. Yuk. Untuk itu saya yakin Dodi kali ini juga akan sukses mencapai puncak. Masuk YouTube, Mas. Yoi.
Bener-bener, trek summit dari pos 6 menuju pos 7 Bambangan ini saya tak merasakan bonus landai sama sekali. Serta jarak tempuhnya pun terbilang jauh. Dari pos 6 saya berjalan hampir 30 menit, namun batang hidung dan suara keramaian di pos 7 belum ada tanda-tanda sudah dekat. Berbeda ketika tadi saya trekking dari pos 6 Cemara Sakti menuju pos 6 Bambangan, terbilang singkat meski ada beberapa tanjakan lebih ekstrim yang harus kita lewati. Jatuh lagi. Bos. Area Edelweiss ya? Kita masuk area Edelweiss. Dari sorot senter dan headlamp yang saya pakai, saya melihat seperti ada tanaman Edelweiss tumbuh. Ternyata kami telah memasuki area Edelweiss dan menurut para pendaki, jika sudah memasuki area kebun Edelweiss, itu menandakan bahwa pos 7 tak jauh lagi. Berarti pula kami semakin dekat ke pos Pelawangan, sebagai batas akhir vegetasi untuk mencapai atap Jawa Tengah. Wis, nih area Edelweiss di jalur. Di sepanjang jalur kalau area Edelweiss nih banyak Edelweiss tumbuh. Sayang masih malam jadi nggak begitu kelihatan. Ntar pas turunnya pasti lebih bagus nih. Sebuah keindahan dan sesuatu yang bagus tidak selamanya harus ditampakkan. Meski aku tahu, di kanan kiriku Edelweiss begitu indah, tapi aku harus tetap berjalan meniti jalan sempit walau kadang aku berjalan dengan sulit. Tanjakan, kelokan, kadang dihadang dengan bekas aliran kering dan curam, aku harus tetap menjalaninya. Jangan kau anggap ini syair kehidupan. Mungkin ini juga bukan syair kebatinan. Lebih dari itu, atau mungkin jauh dari itu, kata-kata terkadang adalah sebuah rasa fiktif yang disadur menjadi sebuah ejawantah diri untuk tidak dimengerti bagi kaum kecil hati. Edelweiss. Kau sukses membuatku pura-pura kaku. Kaku terhadap sebuah pengakuan untuk tidak beku, menjalani yang seharusnya semua itu bertumpu pada sebuah hakikat kecil dengan apa yang disebut semu. Semu untuk dipekap dengan sebuah pemanis rasa dan menghasilkan sebuah hati yang gagu. Pas lagi syuting gila, gimana kesini? Trek sempit seolah membentuk sebuah lorong ini mengingatkanku pada jalur summit Gunung Pangrango beberapa waktu lalu. Di vlog Pangrango tersebut, trek seperti ini saya menamakannya trek lorong cacing. Unik dan menurut saya sangat menarik. Sekitar 45 menit waktu yang saya tempuh untuk mencapai pos 7 ini dari pos 6 Bambangan. Jika dihitung dari pos 6 Cemara Sakti, kira-kira total waktu tempuh saya 1 jam 20 menit. Ini estimasi waktu dari yang saya lakukan bersama teman-teman sependakian saya ya. Jika fisik kalian kuat dari pos 6 Cemara Sakti ke pos 7 Bambangan bisa kalian tempuh kurang dari 1 jam dari estimasi normalnya. Menurut info pendakian, jarak dari pos 6 ke pos 7 Bambangan ini memang lumayan jauh daripada pos 7 ke 8 dan 8 ke 9 Pelawangan, yaitu pos terakhir summit di batas vegetasi.
Cibodas. Cai bodas. Udah ngopi Dot? Udah. Udah ngopi? Udah dong. Ngopi yang tadi yang bawa? Iya bawa. Kita jangan panas. Sisanya buat nanti kita di puncak. Sekedar ngopi atau makan semangka di pos 7 ini sangat enak. Hanya di gunung kalian akan merasakan enaknya semangka di waktu tak lazim bersantap semangka. Cewek satu di belakang. Minum apa, Pok? Air hangat aja. Ya golongan putih. Golongan putih. Namanya putih. Pok Yani golongan putih. Maksudnya, Pok Yani tidak ngopi atau makan sambil res. Di setiap pos, dia hanya meminum air hangat sudah cukup membuatnya kembali bertenaga. Tapi buat kalian yang lapar, di warung ini juga ada nasi bungkus siap saji yang masih hangat. Selesai ngopi dan menghisap sebatang rokok, sudah cukup membuat badan saya hangat dan waktunya kembali melanjutkan trekking dari pos 7 ini menuju pos 8. Seperti info sebelumnya yang sudah saya sampaikan, jarak dari pos 7 ke pos 8 ini sangat pendek. Estimasi normalnya nggak sampai 10 menit kalian akan sampai di pos 8. Fajar makin mendekat meski suasana masih pekat. Pos 7 makin sesak oleh pendaki yang baru sampai. Trekking pun kami lanjutkan. Sesuai estimasi, kurang dari 15 menit di depan terlihat pos 8 Samyang Jampang. Ngomong-ngomong, kenapa ya pos di pendakian selamat ini banyak memakai kata Samyang di depannya? Jika ada yang tahu, silakan tulis di komen ya. Yang pos 4 sama Randu ya? Itu doang. Udah? Ada lagi? Ada lagi? Sering naik ya tapi ya? Kenapa? Sering naik ke sini. Ya cuma 2 kali ini Om. 2 kali ini. Serius? 2 kali ini. Yuk semangat yuk. Di pos 8 ini saya tak berhenti lama. Sedikit pamer nih teh. Hanya mengambil gambar seperlunya, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Mari. Lanjut. Terlihat area hutan semakin terbuka dan di beberapa spot, pendar fajar mulai menyingsing. Sini. Meski saat trekking hitam masih menguasai pekat, akan tetapi jika kita melihat ke atas, langit mulai terbendar biru tua dengan di ujung cakrawala mulai terlihat gradasi orange mulai terpendar tipis, pertanda fajar mulai menampakkan keagungannya. Fajar menyingsing di jalur pendakian selamat menuju Pelawangan. Barang sebentar saya menikmati fajar, kemudian kembali trekking dan ternyata saya telah sampai di pos 9 Pelawangan. Pelawangan. Kita nyampe Pelawangan. Maksud hati ingin ambil gambar plang pos 9, saya terpleset jatuh karena curamnya jalur pasir kerikil yang licin.
Dan inilah indahnya fajar pagi di atas Pelawangan dan jalur summit terakhir ke Puncak Slamet di batas vegetasi pendakian atap Jawa Tengah via jalur Cemara Sakti Bambangan Gunung Slamet. Sembari melanjutkan pendakian ke puncak, sesekali saya berhenti untuk mengabadikan kemunculan sunrise. Di saat momen terbaik pikiran saya saat itu, ketika orange begitu pekat, saya pasang tripod untuk mengambil momen kemunculan sunrise untuk pertama di pagi itu. Namun, bulat orange tampaknya malu-malu menunjukkan keperawanannya. Sedang awan putih mulai menguasai keadaan, ditambah kabut yang tak diundang perlahan mulai mencuri-curi kesempatan untuk mengalahkan kemolekan fajar pagi di area nol vegetasi. Dengan kemiringan jalur yang terbilang wow, ditambah licinnya trek pasir kasar dan bebatuan kerikil bekas letusan lava dingin Slamet, Dodi masih bersemangat untuk terus melangkahkan kakinya menuju puncak yang masih terlihat jauh dari pandangan mata. Banyak yang menyamakan trek Slamet ini dengan trek Summit Semeru. Namun karakter trek Slamet ini sangat berbeda jauh dengan trek pasir halus Semeru, tentu dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing karakter dua gunung tinggi di Jawa tersebut. Di Slamet tentu kalian tak akan menemukan pasir halus seperti Semeru. Di sini karakteristiknya lebih keras dan licin karena didominasi dengan kerikil-kerikil kasar tajam ditambah bebatuan bekas semburan lava pijar yang rapuh. Membuat trek Slamet ini rawan membuat pendaki tergelincir karena friksi yang tak sempurna dari pijakan pendaki yang renggang ke tanah solid dikarenakan kerikil-kerikil tersebut. Ditambah kemiringannya jalur yang lumayan ekstrim, makin membuat gaya friksi gravitasi semakin kuat. Untuk itu lebih dibutuhkan konsentrasi tinggi di setiap pijakan kaki saat melangkah untuk menghindari gaya friksi gravitasi di atas jalur agar kita tidak tergelincir ke bawah. Bisa dibilang trek Summit Slamet ini lebih susah untuk naik dan turunnya. Jika berbandingannya Semeru, menurut pendapat pribadi saya, untuk naik Semeru lebih menguras tenaga, namun untuk turun Semeru lebih enjoy. Sedang Slamet untuk naik masih lebih mending jika dibanding Semeru. Namun untuk turun, jangan pernah coba-coba melakukan seperti di Semeru. Tergelincir, nyawamu jadi taruhannya. Banyaknya batuan bekas lava masih berwarna merah membentuk kontur tajam dan runcing di sana-sini. So, hati-hati ya guys. Di beberapa spot tertentu dari jalur, pendaki harus melakukannya dengan merangkak jika tak yakin dengan pijakannya sendiri. Tentunya pendaki punya cara masing-masing, seperti yang dilakukan Dodi ini.
Dengan bobot 100 kilo lebih, tentu gaya gravitasi dari badan Dodi membutuhkan pijakan lebih. Sehingga saat pijakan kaki terasa tidak sempurna, satu-satunya cara yaitu dengan bantuan tangan kita. Sehingga lebih menguatkan badan kita untuk naik di kemiringan yang lumayan ekstrim seperti ini. Kita harus sampai puncak, Dot. Kabut tak diundang yang tadi hanya tipis, makin lama makin tebal saja. Kadang hilang, kadang datang. Fisik dan mental kita benar-benar diuji. Jika doi yang datang lalu pergi, biarin, aku tak peduli. Tapi jika kabut tak diundang terus menghantui, kena mental aku, Bang. Kelihatan nih orang.